أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا صدق الله العظيم. Yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mendolimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Makkah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayat 96, ayat 97 dan ayat 98. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali dari BCA di bumi Kota Baru Ndriyo Rejo Gresik untuk menyapa
diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat, namanya surat An-Nisa ayat 96. Ayat ini merupakan lanjutan dan keterangan bagi ayat yang lalu, karena akhir ayat yang lalu menyebutkan bahwa Allah akan memberikan pahala yang lebih besar kepada mereka yang berjihad. Tetapi belum dijelaskan apa wujud pahala yang besar itu. Maka ayat ini menjelaskan bahwa pahala yang paling besar ialah keunggulan martabat mereka, beberapa derajat di sisi Allah yang Maha Pengampun serta ampunan dan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat untuk senantiasa mempertahankan diri kita, dan semuanya itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita semuanya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, karena di dunia ini penuh dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ujian-ujian itu menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 151 sampai ayat 157. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita semuanya untuk senantiasa bersabar dan juga bersyukur. Jadi sabar dan syukur inilah yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita laksanakan. Bersabar atas ujian-ujian yang tidak mengenakkan, kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan juga bisa dilihat nanti di surat Bani Israel, jadi surat ke-17, bisa dilihat dari ayat 1 sampai ayat 111, dan nanti bisa dilihat di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, jadi tentang kisah Bani Israel di muka bumi ini. Misalnya di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Isra atau surat Bani Israel, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik.
Apabila orang itu sudah takabur, sudah sombong, maka pasti dia meremehkan orang lain dan dia merasa benar sendiri dan dia tidak memperdulikan kebenaran, sehingga dia menyangka bahwa yang dilakukannya itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah kebatilan. Inilah bahaya sombong. Makanya orang yang sombong itu akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ayat yang kelima, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Jadi sejarah membuktikan bahwa para pelaku penjajahan di muka bumi ini, orang-orang yang batil, pasti akan sirna, pasti akan hancur. Namanya kebatilan itu. Oleh karena itu, marilah umat Islam bersabar dan bersyukur senantiasa untuk meneguhkan pendirian dan meneguhkan kesabaran. Nanti bisa dilihat di surat 41 ayatnya 30 sampai ayat 35. Kemudian surat Bani Israel ayat yang ke-6. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jadi marilah kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat untuk bersatu. Dengan adanya persatuan itulah nanti Allah akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Oleh karena itu Allah menolong hamba-hambanya yang senantiasa beriman takwa. Ayat yang ketujuh, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Jadi ini adalah janji Allah kepada umat Islam, makanya kita harus yakin dan percaya. Ayat yang ke-8, mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali menghadapmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Jadi para penjajah-penjajah orang kafir itu nanti bisa dilihat untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa kita Indonesia ini yang kemarin kita peringati Hari Pahlawan yang ke-78, dan juga hari ini kita memperingati Hari Guru. Maka kita perhatikan bahwa
surat 78 namanya surat An-Naba ayat 21 sampai 30 adalah orang-orang yang akan dibawa ke neraka karena selama hidupnya dia itu berbuat al-fasad di muka bumi, kerusakan di muka bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan generasi kita, umat Islam dan anak-anak cucu kita terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar ini. Dan mudah-mudahan di surat 78 ayat 31 sampai 40 Allah menjadikan para guru-guru semuanya dan juga para bapak ibu wali murid, para presiden, para pemimpin mudah-mudahan beriman takwa sehingga mereka akan bisa mengajak ke surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-97 dari surat An-Nisa, kita perhatikan. Ada segolongan muslimin yang tetap tinggal di Mekah. Mereka menyembunyikan keislaman mereka dari penduduk Makkah dan mereka tidak ikut berhijrah ke Madinah. Padahal mereka mempunyai kesanggupan untuk melakukan hijrah. Nah, ini kita belajar dari peradaban umat Islam ya. Selama 13 tahun berada di Makkah, mereka dimusuhi, mereka dihina, mereka akan dibunuh. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beserta para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Ini adalah pelajaran yang berharga bagi kehidupan manusia ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengambil hikmah dari kejadian hijrah ini. Mereka merasa senang tinggal di Mekah walaupun mereka tidak mempunyai kebebasan mengerjakan ajaran agama dan membinanya. Allah menyatakan mereka sebagai orang yang menganiaya diri sendiri. Jadi ternyata kecintaan kita kepada negeri kita itu juga kita harus hati-hati. Dalam arti turunnya hijrah ini berarti perintah Allah kepada umat untuk hijrah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah berarti ada hikmah yang terjadi di belakang hari nanti. Oleh karena itu kita harus pandai memaknai firman-firman Allah ini. Coba mari kita lihat selanjutnya. Sewaktu perang Badar terjadi, mereka dipaksa ikut berperang oleh orang musyrikin menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Dalam peperangan ini sebagian mereka mati terbunuh. Sesudah mereka mati, malaikat mencela mereka karena mereka tidak berbuat suatu apapun dalam urusan agama mereka atau Islam, seperti tidak dapat mengerjakan ajaran-ajaran agama. Mereka menjawab dengan mengajukan alasan bahwa mereka tidak melaksanakan ajaran agama disebabkan tekanan dari orang-orang musyrik Mekah, sehingga banyak kewajiban agama yang mereka tinggalkan. Jadi mereka di hadapan Allah nanti ditanyai satu persatu, mengapa kamu tidak mau hijrah? Ada yang takut mati, ada yang takut ini, takut itu, nanti semuanya diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat menolak alasan mereka. Kalau benar-benar mereka ingin mengerjakan ajaran agama, tentu mereka meninggalkan Mekah dan hijrah ke Madinah. Nah, inilah perintah Allah itu seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati untuk memahami firman-firman suci ini. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa mereka senang tinggal di Makkah, tidak mau hijrah, padahal mereka mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk hijrah itu?
mereka tidak pindah ke tempat yang baru di mana mereka akan memperoleh kebebasan dalam mengerjakan ajaran agama dan memperoleh ketentraman dan kemerdekaan. Kita ingat betapa susahnya umat ini kalau belum merdeka dijajah. Ya, misalnya di negeri kita ini 350 tahun kita dijajah, kemudian Allah memberikan kemerdekaannya kepada kita. Oleh karena itu mari kita syukuri kemerdekaan ini dengan senantiasa untuk membangun yang lebih baik lagi dan bermartabat mulia, tentunya dengan mengikuti ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka mengalami nasib yang buruk. Mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam, yakni tempat yang paling buruk. Secara umum setiap muslim wajib hijrah dari negeri orang kafir bila mana di negeri tersebut tidak ada jaminan kebebasan melakukan kewajiban agama dan memelihara agama. Tetapi bila mana ada jaminan kebebasan beragama di negeri itu serta kebebasan membina pendidikan agama bagi dirinya dan keluarganya, maka ia tidak diwajibkan hijrah. Jadi ini sejarah-sejarah ini marilah kita jadikan motivasi agar kita untuk bangkit, berdiri, maju, mulia, untuk mencintai tanah air kita. Karena disinilah kita dilahirkan, disinilah kita nanti akan dikebumikan, dan di sini pula kita akan dibangkitkan, ya, yaumul ba'as nanti. Oleh karena itu marilah kita cintai tanah air kita. Nanti bisa kita lihat berbangsa dan bernegara yang baik di surat Al-A'raf ayat 96 dan juga di surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 18. Surat An-Nisa ayat 98, kemudian dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan golongan orang yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, seperti Iyas bin Abi Rabi'ah dan Salamah bin Hisam, Ummul Fadli dan Ummu Abdillah bin Abbas, dan anak-anak seperti Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Mereka ini tidak dipandang menganiaya diri dan tidaklah dipandang berdosa karena mereka meninggalkan kewajiban hijrah. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar tertindas karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk keluar dari Makkah. Mereka tidak mempunyai daya upaya, perbekalan dan nafkah untuk hijrah. Mereka tidak mengetahui jalan keluar dari kesulitan itu. Faktor ketuaan, sakit, kemiskinan, dan juga tidak tahu jalan menuju Madinah adalah termasuk alasan-alasan yang dapat diterima. Jadi semuanya ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Siapa yang semasa hidupnya mau bersahabat dengan Al-Quranul Karim, dengan membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, kemudian mendakwahkannya, Allah berjanji orang itu akan mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, dan juga seluruh para pecinta Al-Quran di bumi yang sudah wafat, sahabat-sahabat guru dan juga siswa-siswi kami,
dan juga Bapak Ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah meninggalkan kami dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.